Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya Nabi bersabda, 3 orang ini, berapa? 3 orang ini akan selamat dari azab Allah. 3 orang ini akan mendapatkan syafaat dari aku. 3 orang ini akan mendapatkan air dari telaga Al-Kautsar, yang mana satu teguk kita minum tidak akan haus selama-lamanya. Nanti di akhirat semuanya kita kehausan adik-adik, semuanya nanti panas, matahari sejengkal di atas kepala mencucurkan keringat yang banyak sehingga kita kehausan. Orang yang meminum satu teguk dari air dari telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. 3 orang ini akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. 3 orang ini akan mendapatkan air telaga Haud dari Nabi Muhammad, dan 3 orang ini akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk 3 golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, siapakah mereka? Golongan yang pertama adalah mereka yang menuntut ilmu dengan penuh keikhlasan, menuntut ilmu dengan penuh kejujuran, menuntut ilmu dengan seikhlas-ikhlasnya karena takut kepada Allah Subhanahu. Sebab zaman sekarang terbalik, orang menuntut ilmu bukan karena takut, tapi karena ingin jabatan. Menuntut ilmu karena ingin dipuji. Menuntut ilmu karena ingin bersaing dengan para ulama. Awas, hati-hati. Akhir zaman banyak orang-orang yang menuntut ilmu tapi salah jalan menjalankan ilmu tersebut. Maka orang inilah yang tidak akan selamat. Kalau ingin selamat, harus yang pertama menuntut ilmu dengan penuh keikhlasan, menuntut ilmu dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu. Tujuannya supaya bisa memperbaiki keadaan kita menjadi lebih baik. Contoh, dengan menuntut ilmu, sholat kita bisa menjadi benar. Dengan menuntut ilmu, kita bisa merubah keadaan kita. Dengan menuntut ilmu, kita bisa merubah akhlak-akhlak kita. Makanya saya bersyukur, alhamdulillah, di Muara Kedang ya, ada TPA yang mengajarkan kepada anak-anaknya dari sejak dini. Diajarkan tadi pembacaan Asma'ul Husna, pembacaan Al-Quran. Nah, mereka inilah adalah modal nantinya untuk Muara Kedang. Kalau mereka ini menjadi orang yang hebat di dalam menuntut ilmu, maka jadi satu kebanggaan di Kecamatan Bongan ini, karena mereka lah penerus bangsa, penerus anak-anak bangsa. Kalau nanti kita sudah meninggal dunia, merekalah yang akan mengurus jenazah kita, merekalah yang akan mengurus kuburan kita, merekalah yang akan mengurus kampung kita. Kalau enggak dari sekarang kita selamatkan, kita nanti akan celaka di alam barzah. Nauzubillah, summa nauzubillah min. Maka bantu mereka, support mereka, fasilitasi mereka. Insya Allah, Bu, Pak, umur kita nggak lama lagi, mungkin setahun depan, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi, kita nggak tahu. Maka persiapkan ya, generasi penerus anak-anak muda harus betul-betul menuntut ilmu dengan penuh keikhlasan supaya kampung ini tetap mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang akan mendapatkan keselamatan. Sebab apa? Ibadah harus dilandasi dengan ilmu. Kalau ibadah tanpa ilmu, nyasar. Betul nggak? Kita mau jalan ke Samarinda. Kira-kira kalau nggak nanya, nyampe nggak? Nggak akan nyampe. Mau kemana? Ada belokan, ke kiri ke kanan ya? Ke kiri ke kanan, apa lurus? Kalau nggak nanya. Maksudnya apa? Begitu juga nanti perjalanan kita menuju akhirat. Harus bertanya. Jangan sampai nantinya kita tersesat. Banyak umat Islam yang nantinya tersesat. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Sholatnya salah, batal dalam sholat, terlalu banyak gerakan, mubtilatus sholatnya tidak dipelajari, cara sholat yang khusyuk seperti apa, tata cara tertibnya, wudunya, istinjanya, dan lain-lain sebagainya. Itu baru bab sholat harus dengan ilmu. Sholat tanpa ilmu nggak sah, zakat tanpa ilmu nggak sah, puasa tanpa ilmu pun nggak sah. Menjadikan satu pasangan antara suami istri menjadi menikah, harus dilandasi dengan ilmu. Ada tata cara yang sudah diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka yang pertama ya, niatkan
Duduk kita di majelis ilmu harus dengan penuh keikhlasan, harus penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ilmunya menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Yang kedua, orang yang berhak mendapatkan keselamatan dari Allah nanti di hari kiamat, yang bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, yang kedua adalah yang banyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya ibu-ibu, baca solawat nggak di rumah, Bu? Kadang-kadang baca, kadang-kadang tidak. Banyakan baca, banyakan tidak. Baca solawat kapan? Di majelis taklim. Banyak baca solawat akan menyelamatkan kita, Pak. Kalau ingin kita selamat, kalau ingin dalam kuburan kita diselamatkan oleh Allah, tidak lain. Aktiru sholat ala Nabi, perbanyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah ciptakan satu malaikat, yang mana malaikat tersebut memang ditugaskan untuk turun ke bumi ini mencari orang-orang yang bersolawat. Ketika mereka bersolawat, maka malaikat ini melihat, oh ternyata di Muara Kendang ada yang bersolawat. Maka nama-nama kita malaikat semuanya tahu, dan malaikat langsung melaporkan kepada Nabi Muhammad. Apa? Kata malaikat, ya Rasulullah, umat engkau dari Bongan, dari desa yang jauh, ya dari Kaltim jauh. Ya di sini jauh ya Bu ya? Jauh banget. Siapa yang bilang dekat? Saya dari Bandung, malam nyampe sini malam lagi. Jauh, ya dari pelosok ujung. Sudah nyampe jalan raya besar, jalan utama, kirain udah nyampe, naik lagi 2 jam ke sini. Ya Allah, jauh banget ya. Mana jalannya goyang-goyang terus. Semalam kita jadwal di di Camp Baru, habis makan kenyang. Nyampe Muara Kendang lapar lagi. Kenapa saking jauhnya? Tapi jangan khawatir. Malaikat sejauh manapun, ketika lidah kita basah berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi, kumpul malaikat di sini. Setelah kumpul, datang kepada Rasulullah melaporkan, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan, nama kita disebut. Nama kita disebut satu persatu di depan Nabi. Fulan bin Fulan dari Bongan, dari Kaltim, dari jauh Kutai Barat sana, bersalawat kepada engkau. Bangga Nabi Muhammad, senang Nabi Muhammad. Maka makin banyak kita membaca salawat, makin banyak nama kita disebut di depan Nabi Muhammad. Kalau makin banyak nama kita disebut, berarti insya Allah ada kemungkinan Nabi akan mengenal kepada kita. Tapi kalau kita jarang baca salawat, mungkin jangan-jangan Nabi nggak kenal kepada kita. Kalau udah Nabi nggak kenal kepada kita, bagaimana kita harus mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita sekarang kenal sama Nabi. Pertanyaannya, Nabi kenal nggak sama kita? Itu doang. Kita kenal sama Nabi, Nabi Muhammad, Nabi kita, panutan kita. Sekarang pertanyaannya, Nabi kenal nggak sama kita? Kalau ingin dikenal sama Nabi, banyak-banyak baca sholawat. Insya Allah orang yang mendawamkan sholawat, sebanyak mungkin dia membacanya, tidak ada batasan ya. Orang yang baca sholawat gak ada batasan. Sesanggupnya, semampunya perbanyak sholawat. Semakin banyak kita membacanya, semakin kita dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, ya. Ini harapan kita Bu, supaya kita meninggal dunia dalam keadaan husnul. Itulah harapan kita. Maka lakukan 3 perkara ini. 3 orang inilah yang berhak meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, terus mendapatkan syafaat, mendapatkan telaga daripada telaganya Rasulullah SAW. Maka yang ketiga adalah orang-orang yang mencintai ahli hadis, yang mencintai para ulama dari keturunan Rasulullah SAW, dan ulama-ulama yang berpegang teguh dari ulama mursal sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diwajibkan untuk mencintai ulama. Kita doakan ulama-ulama kita yang ada di kampung kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Dekati mereka, datangi mereka, cintai mereka, insya Allah dengan amal inilah bisa menghantarkan kita mendapatkan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina amin ya rabbal. Nah, kalau doanya sudah, sekarang tinggal amalnya saja. Kita minta bahagia dunia, bahagia akhirat, tidak lain dan tidak bukan. Kalau ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, ikuti petunjuk Nabi Muhammad.